Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Mas Caslam. Kali ini saya akan berbagi teknik menulis cepat atau mengetik cepat. Nah, untuk mengetik cepat ini saya akan menggunakan aplikasi Wikipedia yang ada di localhost. Ini saya akan coba mengetik materi IPS. Ini KD IPS di kelas 6 yang sudah berwarna hijau. Ini berarti sudah ada materinya. Misalnya seperti ini, identifikasi. Ini sudah ada beberapa materi. Sedangkan yang merah ini masih belum. Ketika merah ini diminta, kita disuruh memasukkan materi. Masih kosong. Nah, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan pengetikan cepat untuk materi atau KD menganalisis posisi dan peran Indonesia. Di sini saya akan mengetik menggunakan suara, jadi tidak diketik dengan keyboard tapi dengan suara menggunakan HP. Ini HP saya, HP-nya ada di sebelah. HP-nya ada di sebelah. Jadi kita akan mencoba mempraktekkan mengetik KD 3.3 di pelajaran IPS kelas 6 ini menggunakan HP. Oke, kita langsung saja. Ini HP-nya bisa ditampilkan di laptop Ubuntu dengan bantuan aplikasi SCR-CPY. Namanya SCR-CPY aplikasinya. Oke, kita langsung saja mulai. Bisa mengaktifkan HP-nya dari laptop Ubuntu ini. Kita masuk ke Chrome, bisa juga lewat HP-nya. Jadi kalau dengan HP-nya, ini HP digerakkan seperti ini. Nah, ini sama tampilannya pelajaran IPS. Ini masih merah, KD 3.3 ini masih belum ada. Nah, sekarang kita akan mulai dengan mengetik. Oke, ini sudah tampil. Kita akan untuk mengetik materi di wiki, kita akan membuat subjudul. Jadi dari IPS menganalisis posisi Indonesia dan peran Indonesia di kawasan ASEAN. Saya akan mengetik subjudul. Pertama, untuk mengetik subjudul kita ketik dulu dengan sama dengan. Ini kita akan membahasnya tentang globalisasi. Jadi pengertian globalisasi. Kita ketik lagi sama dengan. Ini judul pertama. Kemudian judul kedua, proses globalisasi. Proses globalisasi. Enter. Nah, kita simpan. Kalau sudah membuat judul, kita simpan dulu halaman. Oke, di situ sudah ada dua subjudul, yaitu pengertian globalisasi dan proses globalisasi, yang nanti bisa disunting. Nah, sekarang kalau kita buka lagi di laptop, kita refresh. Untuk
untuk KD 3.3 ini mengenal posisi sudah berwarna hijau, berarti sudah ada materinya walaupun baru judul. Ya, ini pengertian globalisasi dan proses globalisasi. Sekarang kita akan coba menyunting. Ya, kita klik sunting pada pengertian globalisasi. Ya, kita ketik menggunakan suara dengan memanfaatkan Android kita. Ya, ini suara. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi alat komunikasi dan transportasi. Istilah globalisasi berasal dari kata globe atau peta dunia yang berbentuk bola. Dari kata globe ini selanjutnya lahir istilah global yang artinya meliputi seluruh dunia. Dari kata global ini lahirlah istilah globalisasi yang bermakna sebuah proses mendunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan adanya globalisasi, batas-batas negara semakin pudar karena semua orang bisa mengunjungi negara manapun dengan sangat mudah dengan bantuan alat transportasi modern. Selain itu, komunikasi antar masyarakat beda negara bisa dilakukan dengan mudah menggunakan bantuan alat komunikasi dan jaringan internet. Batas negara semakin mudah, ya, semakin pudar karena kita bisa menemukan barang-barang dagangan dari luar negeri dengan sangat mudah. Nah, secara otomatis apa yang tadi kita baca akan terekam dan tertulis. Ini tulisannya. Walaupun ada, tentunya tidak sempurna, mungkin ada sedikit kesalahan, ya nanti bisa kita edit. Di sini juga masih penggunaan tanda baca belum begitu tepat. Oke. Ya, sekarang kita sedikit edit di sini globalisasi. Ya. Kemudian istilah globalisasi itu menjadi paragraf baru menggunakan huruf besar awal paragraf. Lalu batas negara, ini juga dijadikan sebagai awal paragraf, ya. Nah, kalau sudah, kita simpan. Oke, simpan halaman. Ya, di laptop sudah tertulis seperti ini. Ya, itu mengetik dengan cepat menggunakan Android. Ya, cukup dengan cara dibaca saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses globalisasi. Kita klik sunting. Ya, ini baru ada judul saja, proses globalisasi. Sekarang kita lanjutkan dengan pengetikan
Satu, globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah proses awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan, manusia bisa melakukan banyak perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah awal dari kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Dua, kemajuan teknologi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Sekarang ini anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten-konten pendidikan dari smartphone yang mereka gunakan. Sudah selesai, ini sedang proses penulisan suara tadi. Oke, itu selesai apa yang tadi sudah dibaca. Langsung otomatis muncul. Nah, kalau kita mau menyambung tulisan, bisa kita langsung mengetuk ya, ketuk untuk bicara tuh pada mic. Karakteristik globalisasi. Satu, meningkatnya masalah bersama seperti penyebaran virus penyakit yang terbawa dari orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan pola-pola kejahatan internasional. Dua, meningkatnya interaksi kultural antar negara melalui media massa dan internet. Tiga, negara-negara di dunia memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi karena pasar dan produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan internasional. 4. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu, di mana batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Ya, kita tunggu dulu ini. Jadi setelah selesai pembacaan, kita tunggu dulu beberapa saat. Nanti dia akan mengetik sendiri dengan otomatis. Oke, ini kita jadikan sebagai judul karakteristik globalisasi. Ya. Jadi antara HP dengan laptop itu bisa saling bekerja sama. Kalau kita misalnya ada dua guru yang membacakan, tentu akan lebih cepat lagi ya, membuat kumpulan materinya. Oke, kita simpan halaman. Oke, proses globalisasi ini masih menjadi satu baris karena ini ada angka satunya menjorok tidak lurus dengan ini satunya agak menjorok ke dalam sehingga menjadi satu baris. Supaya hilang, supaya jadi satu paragraf tidak satu baris, kita harus luruskan angka satunya ya. Kita klik simpan lagi, ulangi. Oke, demikian cara ya, pengetikan cepat menggunakan
suara. Nah, ini yang di laptop sudah ada ya. Jadi antara laptop dengan smartphone atau HP itu hampir sama, karena kita mengetik dari HP dengan suara itu langsung disimpan di laptop ini. Oke, kiranya itu saja sedikit berbagi informasi mengenai cara pengetikan cepat melalui HP Android dengan menggunakan suara. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.